Aku balas perlakuan ibu mertua dan suamiku yang mengusirku dan menceraikanku di acara pesta pernikahannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kamu kerja di mana? Kata wanita yang ternyata ibu dari kekasihku. Aku kerja jadi kasir minimarket, Bu. Jawabku dengan sopan. Dia terkekeh, seolah mendengar lelucon yang tidak lucu. Jadi kamu hanya kasir toko? Aku menelan ludah. Aku tahu pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Itu pertanyaan terselubung bahwa aku tidak pantas untuk anaknya. Dimas menggenggam tanganku di bawah meja. Ibu, pekerjaannya tidak masalah. Siva itu gadis yang baik. Dia rajin, dia bisa belajar. Ibu Dimas menatap putranya dengan tatapan tajam. Dimas, kamu pikir pernikahan itu bisa bertahan hanya dengan cinta? Kamu pikir gadis seperti ini bisa membawa kebahagiaan untukmu? Dia bahkan tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya masa depan yang jelas. Apa dia pantas untuk keluarga kita? Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku bisa berusaha, bahwa aku tidak akan membebani Dimas. Tapi suaraku terhenti di tenggorokan. Aku tahu tidak ada gunanya berdebat. Aku tahu dia tidak akan pernah menerimaku. Dimas berusaha meyakinkan ibunya, mengatakan bahwa dia mencintaiku dan ingin menikah denganku. Tapi ibunya menentang habis-habisan. Dia mengancam akan mencoret Dimas dari daftar warisan, akan menghentikan semua fasilitas yang diberikan kepadanya. Aku meminta Dimas untuk menyerah. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran antara dia dan keluarganya. Tapi dia bersikeras. Kita akan menikah, katanya padaku. Aku tidak peduli apapun yang ibu katakan. Kami menikah sederhana. Tidak ada restu dari keluarga Dimas. Hanya teman-teman dekat yang hadir. Aku bahagia karena aku pikir aku sudah memenangkan hati pria yang kucintai. Tapi ternyata aku salah. Oh iya, perkenalkan, namaku Syifa. Aku terlahir dari keluarga sederhana, hidup dalam keterbatasan sejak kecil. Ayahku hanya buruh harian, ibuku berjualan nasi uduk di depan rumah. Kami bukan keluarga yang berada, tapi kami hidup dengan cinta dan kebersamaan. Aku terbiasa bekerja keras sejak kecil, membantu ibu berjualan sebelum berangkat ke sekolah, mengirit uang jajan, dan belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang lahir dengan keberuntungan yang sama. Aku tumbuh menjadi wanita yang tidak manja. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa langsung kuliah karena tidak ada biaya. Aku memilih bekerja di minimarket untuk membantu orang tuaku. Setiap hari aku berdiri melayani pelanggan, menyusun barang, dan menghitung uang dengan penuh ketelitian. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membantu ibuku menambah modal dagangannya. Hingga aku bertemu dengan Dimas. Dimas berbeda denganku. Dia pria yang berasal dari keluarga yang berada. Ibunya seorang pengusaha sukses, memiliki banyak bisnis. Sementara ayahnya seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Hidup mereka jauh dari kata susah. Dimas lulusan universitas ternama. Pekerjaannya bagus, dan kehidupannya penuh dengan kemewahan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku tidak pernah berharap bisa bersanding dengannya. Dia terlalu tinggi untukku, seperti langit yang tidak bisa kurai. Tapi entah bagaimana, Dimas jatuh cinta kepadaku. Dia bilang aku berbeda dari wanita lain yang pernah dia temui. Katanya aku tulus, sederhana, dan tak berpura-pura. Aku tidak butuh kekayaannya. Aku tak menyanjungnya seperti wanita lain yang mengejarnya karena harta. Aku hanya menjadi diriku sendiri,
dan itu yang membuatnya jatuh cinta. Aku mencintainya. Aku yakin akan masa depan kami. Awalnya semua berjalan baik. Dimas pria yang lembut, perhatian, dan penuh kasih sayang. Dia berjanji akan melindungiku dari apapun, termasuk dari keluarganya sendiri. Aku percaya, aku yakin bahwa cinta cukup untuk membuat kami bahagia. Namun semua itu hanya bertahan sampai aku bertemu dengan ibunya Dimas. Sejak hari pertama pernikahan kami, rasanya aku seperti hidup di neraka ketika aku masuk ke rumah Dimas. Hari itu keluarga besar Dimas berkumpul. Sebuah acara ulang tahun salah satu keponakan Dimas diadakan di rumah ini. Aku membantu menyiapkan makanan di dapur, mengangkat piring-piring, menata meja makan agar rapi. Para tamu mulai berdatangan. Saudara-saudara Dimas yang semuanya terlihat mewah dan berkelas dengan pakaian mahal mereka. Aku tersenyum sopan saat mereka datang, namun mereka hanya melirikku sekilas, lalu membuang muka seolah aku tidak ada di sana. Ketika acara makan malam dimulai, ibu mertuaku berdiri di tengah ruangan. Ibu mertuaku berdiri di tengah ruang makan dengan anggun, bersiap menyampaikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya, termasuk aku yang berdiri di pojok ruangan. Aku bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa. Semua anak-anak dan menantu di keluarga ini adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, memiliki karir yang cemerlang, dan tentunya berasal dari keluarga yang terpandang. Kita semua di sini memiliki standar yang sama. Kita berasal dari lingkungan yang terhormat. Dia berhenti sebentar, lalu melirik ke arahku yang masih berdiri di sudut ruangan. Tapi rupanya ada satu orang yang berbeda. Lanjutnya, seseorang yang bukan berasal dari lingkungan seperti kita. Seorang wanita yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membawa diri dalam keluarga besar seperti ini. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat, menahan perasaan yang mulai bergejolak dalam diriku. Dimas, apa kamu benar-benar sudah berpikir matang saat menikah? Salah satu bibi Dimas tiba-tiba angkat suara. Aku heran, bagaimana kamu bisa memilih seorang wanita yang bahkan tidak punya masa depan? Aku menoleh ke arah Dimas, berharap dia akan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi yang aku dapatkan hanya tatapan kosongnya. Dia terdiam. Tidak ada pembalasan. Tidak ada kata-kata yang bisa membuatku merasa bahwa aku masih memiliki tempat di sampingnya. Ibu mertuaku tertawa kecil. Dimas itu terlalu baik. Mungkin dia pikir menikahi seseorang yang kurang beruntung adalah bentuk amal, katanya dengan nada mengejek. Tapi sayangnya, pernikahan itu bukan amal, Dimas. Pernikahan itu butuh keseimbangan. Dan kalau salah satu pihak terlalu jauh levelnya, maka rumah tangga itu akan pincang. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku melangkah ke belakang, pergi ke dapur, menarik nafas panjang agar air mataku tidak jatuh. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Tidak ingin mereka merasa puas telah menyakitiku. Setelah acara selesai, aku membereskan meja makan, mencuci piring-piring kotor, mengelap meja hingga bersih. Suara-suara tawa masih terdengar di ruang tamu, sementara aku tetap di dapur, seperti orang asing di rumah ini. Syifa, suara ibu mertuaku menggema di ruang tengah. Aku menghapus tangan kecelemek, lalu keluar dari dapur. Besok pagi aku ingin rumah ini dibersihkan. Lantai harus dipel ulang. Semua kaca harus mengkilap. Dan dapur jangan sampai ada satupun debu. Aku tidak mau rumah ini terlihat kotor, hanya karena ada seseorang yang tidak terbiasa dengan lingkungan bersih, katanya sambil menatapku tajam. Aku ingin menolak, ingin mengatakan bahwa di rumah ini ada pembantu yang bisa mengerjakannya. Tapi aku tahu, jika aku berbicara, hanya akan ada penghinaan yang lebih parah. Jadi aku hanya mengangguk dan kembali masuk ke dapur.
Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Aku tidak diperlakukan seperti istri, melainkan seperti seorang pembantu di rumah ini. Setiap pagi aku harus bangun lebih awal, membersihkan rumah, memasak sarapan, menyajikannya di meja makan. Namun setiap kali aku menyiapkan makanan, ibu mertuaku selalu menemukan alasan untuk mencelaku. "Ini terlalu asin," katanya sambil mendorong piring menjauh. "Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa tidak tahu memasak dengan benar." Suami yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian, kini menjadi pria yang berbeda. Dia mulai pulang semakin malam, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan setiap kali dia pulang, wajahnya selalu terlihat lelah dan enggan bicara denganku. "Aku lelah, Syifa," katanya suatu malam ketika aku mencoba mengajaknya bicara. "Lelah kenapa, Mas?" tanyaku hati-hati. "Lelah dengan semua ini," jawabnya. "Aku harus terus menghadapi ibuku, mendengar semua keluhannya tentangmu. Aku lelah harus terus-terusan membela pernikahan kita." Aku menatapnya tidak percaya. "Jadi sekarang aku ini adalah beban, Mas?" Dia tidak menjawab. Itu sudah cukup untukku. Malam-malam berikutnya aku tidur sendiri. Dimas lebih sering memilih tidur di ruang kerjanya, meninggalkanku dalam kesunyian kamar yang terasa semakin dingin. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini sedang berada di ujung tanduk. Aku mulai merasakan bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba bertahan, aku tetap akan dianggap sebagai orang luar dalam rumah ini. Hingga suatu malam, aku mendengar pembicaraan antara ibu mertuaku dan Dimas di ruang tengah. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, Dimas." Suara ibu terdengar tegas. "Perceraian adalah jalan yang terbaik. Ibu tidak mau melihat nama keluarga kita hancur hanya karena kamu membuat keputusan bodoh menikahi wanita miskin itu." Aku menahan nafas. Tubuhku gemetar di balik dinding tempatku berdiri. "Ibu, aku sudah menikah dengannya." Suara Dimas terdengar lelah. "Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya, Bu." "Tentu saja bisa, Dimas," balas ibunya. "Kamu hanya perlu sedikit keberanian. Lagi pula, ibu sudah menyiapkan seorang wanita yang lebih pantas untukmu." Aku tidak sanggup mendengarnya lebih lanjut. Aku berbalik, masuk ke dalam kamar, menutup pintu perlahan, dan membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu saat itu bahwa waktuku di rumah ini hampir habis. Aku tahu bahwa tidak lama lagi mereka akan memaksaku keluar. Tapi yang mereka tidak tahu, aku tidak akan pergi dalam keadaan hancur. Aku akan pergi dengan cara yang membuat mereka menyesal seumur hidupnya. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Mata yang dulu penuh harapan kini terlihat redup. Tubuhku semakin kurus. Pipiku tidak lagi berisi seperti saat pertama kali menikah. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Tapi dada ini terasa begitu sesak. Belakangan ini, Dimas semakin jarang pulang ke rumah. Dulu setiap kali pulang kerja, dia selalu menyempatkan diri untuk berbicara denganku, menanyakan bagaimana hariku, apakah aku sudah makan atau belum. Kini dia bahkan tidak menatapku saat berjalan melewatiku. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu seperti biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, dan suara mesin mobil akhirnya terdengar di halaman. Aku bangkit dengan cepat, melangkah keluar kamar, ingin menyambutnya seperti biasa. "Mas, kamu sudah Dia melewatiku begitu saja, tanpa menoleh, tanpa sepatah kata pun. Aku terpaku di tempat, menelan kembali semua pertanyaan yang ingin kusampaikan. Keesokan paginya, aku mendengar ibu mertuaku berbicara dengan Dimas di ruang makan. Aku berdiri di balik pintu dapur, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Dimas, sampai kapan kamu akan mempertahankan pernikahan ini?" Suara ibu mertuaku terdengar tajam. "Lihat dia,
Apa yang sudah dia berikan untukmu? Tidak ada kan? Ibu, suara Dimas terdengar lelah, tapi tidak ada penolakan dalam suaranya. Kamu makin kacau saja menikah dengannya. Karirmu tidak berkembang. Kamu tidak bisa fokus. Semuanya jadi berantakan. Kamu tahu kenapa, Dimas? Karena wanita itu membawa kesialan. Tanganku mencengkram pinggiran meja dapur begitu erat, hingga kuku-kuku jariku memutih. Hatiku terasa seperti diremas-remas, tetapi aku tetap berdiri di tempat, menahan diri agar tidak menangis. Dimas, ibu sudah bicara dengan keluarga Wijaya. Mereka memiliki seorang putri, Siska namanya. Dia itu gadis yang lebih pantas untukmu. Dia cantik, berpendidikan tinggi, dan tentu saja berasal dari keluarga yang terpandang. Aku menutup mulut dengan tanganku, menahan isakan yang hampir lolos. Aku tidak bisa begitu saja menceraikan Syifa, Bu. Suara Dimas terdengar ragu. Ibu mertuaku mendesah keras. Kenapa tidak, Dimas? Kamu hanya perlu menandatangani beberapa lembar kertas dan semuanya akan selesai. Apa kamu ingin terus-terusan hidup dengan beban seperti ini? Aku mundur perlahan. Tubuhku gemetar. Aku ingin berlari ke dalam kamar, ingin menutup telinga dan pura-pura tidak mendengar apapun. Saat Dimas berangkat kerja, aku mencoba berbicara dengannya. Aku berdiri di depan pintu, menunggunya bersiap seperti biasa. Saat dia keluar kamar, aku memberanikan diri untuk menahannya. Mas Dimas, bisa kita bicara? Dia hanya menatapku sekilas, lalu melepas tanganku yang menggenggam tangannya. Aku sibuk, katanya dingin. Aku menggigit bibir, menahan sakit yang mulai menyebar di dadaku. Kamu tidak pernah punya waktu untukku lagi, Mas. Dulu kamu selalu bilang kalau aku adalah bagian dari hidupmu. Tapi sekarang, sepertinya aku bahkan tidak ada lagi di duniamu, Mas. Dia menatapku, tapi tidak ada kehangatan dalam sorot matanya. Syifa, jangan mempersulit keadaan. Apa aku seburuk itu? Suaraku bergetar. Apa aku memang membawa kesialan seperti yang mereka bilang? Dia tidak menjawab. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan bahwa aku masih berharga di matanya. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan yang menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin bisa merasakan jarak yang diciptakannya. Dia tidak lagi pulang tepat waktu, tidak lagi duduk di meja makan bersamaku. Aku sering melihatnya berbicara dengan seseorang di telepon, lalu tersenyum. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darinya saat bersamaku. Malam itu, aku memutuskan untuk menunggunya lagi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, saat aku mendengar suara mobilnya berhenti di garasi. Aku bergegas keluar kamar, dan tepat ketika aku membuka pintu, aku melihatnya turun dari mobil bersama seorang wanita. Wanita itu tertawa kecil, menyentuh lengan Dimas dengan lembut sebelum melangkah pergi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas Dimas? Suaraku nyaris tidak terdengar. Dia menoleh. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Apa? Siapa dia, Mas? Jangan mulai, Syifa. Aku lelah. Katanya singkat sebelum melewatiku begitu saja. Masuk ke dalam rumah. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku berdiri di tempat, membiarkan air mataku mengalir tanpa henti. Keesokan harinya, ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dimas berdiri di sampingnya, ekspresinya dingin dan datar. Syifa, suara ibu mertuaku terdengar manis, tapi ada kebencian yang tersembunyi di baliknya. Aku rasa sudah waktunya kamu pergi. Aku menoleh ke Dimas, berharap dia akan membelaku, tapi dia tetap diam. Aku menggeleng, tidak percaya.
Mas Dimas, apa ini maksudnya, Mas? Dia menghela nafas panjang, lalu menatapku dengan pandangan yang tidak bisa lagi kuartikan. Syifa, kita harus mengakhiri ini. Jantungku terasa berhenti berdetak. Apa? Aku ingin bercerai, katanya tanpa ragu. Aku terpaku, mencoba memahami kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Tidak, ini pasti hanya karena ibumu kan? Kamu tidak benar-benar menginginkannya kan? Dia tetap diam. Apa aku memang tidak berarti apa-apa lagi untukmu? Suaraku bergetar. Dia masih tidak menjawab. Aku menatapnya berharap ada setitik keraguan di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah keyakinan, ketegasan, dan yang paling menyakitkan, ketidakpedulian. Tubuhku melemas. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku akan mengurus semuanya, katanya dengan dingin. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku menggeleng, menolak kenyataan ini. Mas, tolong mas, aku masih mencintaimu. Dia tidak menjawab. Ibu mertuaku tersenyum puas, lalu melipat tangannya di depan dada. Syifa, ambil barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Jangan mempersulit keadaan. Kamu tidak punya tempat lagi di sini. Aku menatapnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku juga memiliki hak. Tapi apa gunanya? Dimas sendiri sudah membuangku. Aku berbalik, melangkah ke dalam kamar, mengemasi semua barang-barangku dengan tangan gemetar. Setiap lipatan pakaian terasa seperti menyayat hatiku. Aku berjalan keluar dengan koper kecil di tanganku, melewati ibu mertuaku yang masih tersenyum penuh kemenangan. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku menoleh sekali lagi ke arah Dimas. Aku berharap kamu bahagia, kataku pelan. Dia tidak membalas. Aku menghela nafas panjang, lalu berjalan pergi. Tapi aku bersumpah, ini belum selesai. Aku melangkah tanpa arah di trotoar yang sepi. Udara malam menusuk kulitku, tapi aku tidak peduli. Langkahku terasa berat. Koper kecil yang kugenggam terasa semakin menambah beban di pundakku. Mataku sembab, tubuhku lelah, dan hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak memiliki tempat untuk pulang. Rumah yang selama ini kutinggali bukanlah milikku. Aku tidak punya uang banyak. Aku duduk di bangku taman, mengabaikan dinginnya angin malam yang menusuk tulangku. Dadaku terasa kosong, pikiranku kacau. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin menangis, tapi air mata sudah mengering. Aku mencoba menghubungi satu-satunya teman yang masih sering berhubungan denganku. Setelah beberapa kali nada sambung, suara yang begitu kukenal terdengar di sebelah sana. Syifa, ya Allah, kamu di mana? Aku dengar kabar tentangmu, tapi aku tidak menyangka. Aku menutup mata, menahan isakan yang nyaris pecah. Aku tidak tahu, Devina. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak tahu harus kemana. Kamu bisa ke tempatku, Syifa, katanya dengan cepat. Aku menghela nafas. Aku tidak ingin merepotkanmu. Jangan bodoh kamu, Syifa. Kamu itu sahabatku. Aku terdiam. Hatiku sedikit hangat mendengar suaranya. Aku akan ke sana, bisikku akhirnya. Devina tinggal di sebuah kosan kecil di pinggiran kota. Dia tidak kaya, tapi setidaknya dia punya tempat untuk berteduh. Aku tiba di sana sekitar tengah malam, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka, Devina langsung memelukku dengan erat. Ya Allah, kamu kok jadi kurus sekali? Katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku tersenyum hambar. Aku baik-baik saja, Devina.
Dia menatapku dengan mata tajam. Jangan bohongi aku. Aku menunduk. Aku memang tidak baik-baik saja. Aku hancur. Malam itu, aku tidur di lantai dengan selimut tipis, mendengarkan suara hujan di luar. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus saja melayang ke masa lalu. Dimas, bagaimana dia bisa berubah secepat itu? Bagaimana dia bisa mencampakkanku seolah aku ini tidak berarti apa-apa? Aku menggigit bibir, menahan isak tangis yang ingin pecah. Aku tidak boleh terus-terusan menangis. Tapi bagaimana caranya jika luka ini terasa begitu dalam? Keesokan harinya, aku bangun dengan tubuh yang lemas. Aku belum makan sejak kemarin. Devina memberiku sepiring nasi dan telur, dan aku makan dengan perlahan. Apa rencanamu sekarang, Siva? Tanyanya. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak punya rencana. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu mau, aku bisa mencarikan pekerjaan untukmu, katanya pelan. Tidak besar, tapi setidaknya cukup untuk bertahan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Devina. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai bekerja di sebuah kafe kecil sebagai pelayan. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan membayar sebagian uang kos Devina. Namun kebahagiaanku tidak bertahan lama. Suatu sore, aku sedang membersihkan meja ketika seorang pelanggan masuk bersama beberapa temannya. Aku tidak percaya dengan siapa yang kulihat. Ibu mertuaku. Dia duduk dengan anggun, mengenakan pakaian mahal seperti biasa. Aku mencoba menundukkan kepalaku, berharap dia tidak melihatku. Tapi itu sia-sia. Syifa? Suaranya terdengar tajam penuh ejekan. Aku menegang. Pelanggan lain mulai menoleh ke arah kami. Astaga, jadi ini yang kamu lakukan setelah bercerai dari anakku? Dia tertawa kecil. Bekerja sebagai pelayan di tempat murahan seperti ini. Wajahku memanas. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Pantas saja Dimas menceraikanmu. Lihat tuh dirimu sekarang, kotor, menyedihkan, dan tidak berkelas. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan diriku. Seharusnya kamu itu bersyukur aku mengusirmu dari rumah. Lanjutnya, kamu itu tidak pantas berada di sana. Kamu itu hanya beban. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Dia tertawa kecil, lalu melambai kepada salah satu pelayan lain. Aku tidak mau dilayani oleh perempuan seperti dia. Bawa dia pergi dari sini. Aku berjalan menjauh dengan kepala tertunduk. Dadaku terasa sesak, telingaku berdenging. Hari itu, aku pulang lebih awal. Aku duduk di kasur kecil di kamar Devina, menatap langit-langit dengan kosong. Penghinaan itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku benar-benar tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku menangis sepanjang malam. Aku merasa begitu hancur, lebih dari sebelumnya. Aku kehilangan harga diriku. Kehilangan kepercayaan diriku. Aku tidak lagi memiliki apapun. Tapi di saat itulah aku sadar. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menginjak-injak harga diriku. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih dari sekedar mantan istri dari Dimas. Aku harus membuat mereka melihat bahwa mereka salah. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi seseorang yang tidak bisa mereka hina lagi. Aku menatap pantulan diriku di cermin kecil yang tergantung di dinding kamar sempit itu. Mata yang dulu penuh cahaya kini nampak redup. Wajahku tirus dan bibirku pucat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Mataku tidak lagi dipenuhi kesedihan. Ada api yang perlahan menyala di dalam sana.
Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa mereka salah, bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Hari itu, aku mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku tidak bisa selamanya menjadi pelayan kafe. Aku butuh sesuatu yang bisa membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Berhari-hari aku melamar pekerjaan di berbagai tempat. Aku menerima banyak penolakan. Berkali-kali aku hampir menyerah. Tetapi aku mengingat bagaimana ibu mertuaku menghina dan meremehkanku. Aku mengingat tatapan puas di wajahnya ketika melihatku terpuruk. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Akhirnya, aku mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tapi lebih baik dari sebelumnya. Aku bekerja lebih keras dari siapapun di sana. Aku datang lebih awal dan pulang lebih malam. Aku belajar segala hal yang bisa kupelajari, dari mengetik cepat hingga memahami laporan keuangan. Aku mulai membaca buku-buku bisnis di waktu luangku, mencoba memahami bagaimana dunia ini bekerja. Aku tidak ingin selamanya menjadi karyawan biasa. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin lebih. Suatu hari, ketika aku sedang bekerja lembur, seseorang mengetuk meja kerjaku. Aku mendongak dan melihat seorang pria berusia sekitar 50 tahunan, dengan jas rapi dan senyuman tenang. "Kamu selalu bekerja lebih lama dari yang lainnya?" katanya. Aku sedikit gugup. "Saya hanya ingin memastikan pekerjaan saya selesai dengan baik, Pak." Dia mengangguk, lalu menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Aku memperhatikanmu sejak pertama kali masuk ke perusahaan ini. Kamu itu berbeda dari yang lain. Kamu haus akan ilmu, dan kamu tidak pernah mengeluh. Itu kualitas yang jarang dimiliki banyak orang." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tersenyum. "Namaku Pak Mardani. Aku salah satu investor di perusahaan ini, dan aku tertarik untuk membimbingmu." Aku nyaris tidak bisa bernafas. "Jika kamu mau belajar, aku bisa mengajarkanmu bagaimana cara membangun bisnis dari nol." Lanjutnya, "Aku pernah berada di posisimu dulu, tidak punya apa-apa, dihina, diremehkan, tapi aku bangkit, dan aku yakin kamu juga bisa." Hatiku tergerak. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa kusia-siakan. Sejak hari itu, aku belajar lebih banyak dari sebelumnya. Aku bekerja di siang hari dan belajar di malam hari. Pak Mardani membimbingku, mengajarkanku strategi bisnis, investasi, dan manajemen. Aku mulai mengerti bagaimana cara membangun sesuatu dari nol. Aku mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Aku tidak boros. Setiap rupiah yang kudapatkan, kusembunyikan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku tidak lagi membeli hal-hal yang tidak perlu. Tidak lagi menghabiskan waktu untuk meratapi nasibku. Tahun pertama berlalu dengan penuh perjuangan. Aku masih belum mencapai apapun, tetapi aku tahu bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Tahun kedua, aku mulai melihat hasilnya. Aku dan Pak Mardani membuka usaha kecil di bidang fashion online. Aku menangani pemesanan dan manajemen, sementara dia membantu dengan modal dan koneksi. Tahun ketiga, usaha kami mulai berkembang. Aku bekerja siang dan malam, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Aku tidak lagi memikirkan masa laluku, hanya fokus ke depan. Tahun keempat, aku memiliki bisnis sendiri. Aku tidak lagi hanya bekerja untuk orang lain. Aku menjadi pemiliknya. Aku mulai membangun jaringan, mengenal orang-orang yang berpengaruh, dan mempelajari cara mereka berpikir. Aku berubah. Aku bukan lagi Syifa yang lemah. Aku bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Dan aku bersumpah, suatu hari nanti mereka akan melihat siapa aku yang sekarang. Mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan. Aku menatap gedung tinggi menjulang yang kini menjadi salah satu aset terbesarku.
Lambang nama perusahaanku terpampang megah di lantai atas, mencerminkan perjuanganku selama bertahun-tahun. Tanganku mengepal di samping tubuhku, merasakan hembusan angin malam yang menerpa wajahku dari balkon kantorku yang mewah. Dulu siapa yang menyangka gadis miskin yang hina dan dicampakan akan berdiri di puncak seperti ini? Dulu siapa yang mengira wanita yang dianggap benalu rumah tangga akan memiliki kerjaan bisnisnya sendiri? Aku telah menjadi nama yang disegani di dunia bisnis. Dari usaha kecil yang kurintis bersama Pak Mardani, kini aku memiliki banyak cabang usaha, dari fashion, properti, hingga investasi besar. Bisnisku berkembang pesat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga merambah pasar internasional. Aku tidak lagi berjalan sendirian. Aku memiliki tim terbaik, dikelilingi oleh pengusaha sukses, investor besar, dan mitra bisnis yang menghormatiku. Setiap langkahku kini dipantau oleh banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang ingin bangkit dari keterpurukan. Namun di balik semua kemewahan ini, ada luka yang masih mengendap di hatiku. Luka yang berasal dari hinaan mantan ibu mertuaku, dari perlakuan suami yang dulu sangat kucintai. Aku telah meraih segalanya, tetapi hatiku berkata bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang masih harus kulakukan, dan aku tahu waktunya akan segera tiba. Aku tengah duduk di ruang kerja pribadiku yang luas dan elegan, menelusuri laporan keuangan dari bisnis properti yang baru saja menyelesaikan pembangunan hotel bintang 5 di pusat kota. Sekretaris pribadiku, Vina, masuk dengan membawa beberapa dokumen, tetapi ada ekspresi ragu di wajahnya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu Syifa, kata Vina hati-hati. Aku mengangkat alis, memberi isyarat agar Vina melanjutkan. Tadi saya mendapat undangan pernikahan dari salah satu relasi bisnis kita. Tapi Vina nampak ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. Pernikahan mantan suami Anda, Bu? Aku menghentikan aktivitasku. Jemariku yang semula memegang pena kini terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat, tetapi wajahku tetap tenang. Dimas, tanyaku singkat. Iya, Bu, dengan wanita yang dipilih oleh ibunya dulu, ujar Vina pelan, masih mengamati ekspresiku. Aku tersenyum kecil, senyum yang bukan bahagia, melainkan lebih ke arah nostalgia yang sinis. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengingat betapa dulu diriku dibuang seperti sampah hanya karena tidak memiliki harta dan dianggap tidak pantas berada di tengah keluarga kaya. Dan kini, orang-orang yang pernah menghinaku itu akan mengadakan pesta mewah, penuh gengsi dan kemewahan, seperti yang dulu diidamkan oleh mantan mertuaku. Aku menatap undangan itu ketika Vina meletakkannya di atas meja. Nama Dimas terpampang jelas di sana, bersanding dengan nama seorang wanita yang entah siapa, tetapi pasti lebih kaya dariku dulu. Dulu jika aku menerima kabar ini, mungkin hatiku akan remuk. Dulu mungkin aku akan menangis, merasa hancur, merasa gagal sebagai seorang istri. Tapi sekarang, aku hanya merasa geli. Seketika muncul dorongan dalam diriku, bukan untuk menangisi masa lalu, bukan untuk meratapi takdirku, melainkan untuk datang ke acara itu, bukan sebagai Syifa yang dulu, tetapi sebagai Syifa yang sekarang. Wanita sukses, wanita kaya, wanita yang berkuasa. Aku akan datang, gumamku pelan, sementara mataku bersinar penuh tekad. Aku duduk di ruang pribadiku, jari-jariku mengetuk pelan meja marmer di hadapanku. Mataku menatap lurus keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota di malam hari. Pikiran dan hatiku kini dipenuhi dengan satu rencana besar. Aku akan datang ke pernikahan mantan suamiku, tapi bukan sebagai wanita yang lemah, yang dulu mereka hina, bukan sebagai mantan istri miskin yang mereka anggap benalu.
Aku akan datang sebagai seorang wanita sukses, sebagai seseorang yang kini jauh di atas mereka. Aku tersenyum kecil, lalu mengambil ponselku. Aku mulai menghubungi beberapa orang kepercayaanku. Rama, pastikan 10 mobil Lamborghini terbaru dari garansi sudah siap. Aku ingin mereka dalam kondisi terbaik, bersih dan berkilau, ujarku pada manajer pribadiku. Baik Bu Syifa, saya pastikan semuanya siap, jawab Rama tanpa ragu. Aku menghubungi pegawai pribadiku yang sudah terbiasa menemaniku dalam berbagai acara penting. Besok aku ingin tim keamanan penuh. Pastikan aku datang dengan iring-iringan yang mencolok. Baik Bu Syifa, jawab pria itu dengan mantap. Tidak cukup sampai di situ. Aku juga menghubungi tim fashionku. Siapkan gaun yang terbaik, yang bisa membuat semua mata tertuju padaku. Aku ingin terlihat elegan, mewah, tetapi tetap menunjukkan siapa aku yang sekarang. Baik Bu Syifa, kami akan siapkan gaun rancangan desainer terkenal, jawab asistennya dengan semangat. Aku menutup telepon, lalu menyandarkan tubuhku ke kursi. Mataku menatap undangan pernikahan di atas meja. Mereka pikir aku akan tetap menjadi wanita miskin yang bisa diinjak-injak. Mereka pikir aku akan tetap menderita setelah mereka buang. Tanganku meraih cangkir kopi, menyesapnya perlahan. Kali ini akulah yang akan membuat mereka terkejut. Kali ini akulah yang akan membuat mereka menyesal. Aku tidak perlu berkata banyak. Kehadiranku sendiri sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Dengan 10 mobil mewah, dengan pengawalan penuh, dan dengan sosokku yang kini telah berubah, aku akan memastikan bahwa keluarga mantan suamiku itu tidak akan pernah bisa melupakan hari pernikahan itu. Hari yang telah lama kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, memandangi refleksiku dengan senyum yang penuh keyakinan. Gaun putih keemasan yang kupilih memeluk tubuhku dengan sempurna, memperlihatkan siluet yang anggun. Namun tidak bisa disangkal, penuh dengan kemewahan. Rambutku disisir dengan rapi, dibiarkan tergerai dengan sentuhan profesional yang memberi kesan elegan namun tetap modern. Di tangan, sebuah tas tangan berwarna emas bersinar yang sangat mencolok dengan sepatu hak tinggi yang membuatku semakin terlihat tinggi dan penuh wibawa. Suara deru mesin terdengar di luar gedung. Aku melangkah keluar dari ruang ganti, menatap dengan penuh percaya diri ke arah pengawalku yang sudah siap menjaga ketat seluruh area acara. Di luar, di sepanjang jalan masuk menuju gedung pernikahan, 10 mobil Lamborghini, masing-masing lebih dari $1 juta harganya, berdiri megah dengan cat mengkilap yang mencolok di bawah sinar matahari. Iring-iringan mobil mewah ini menjadi sorotan utama di jalan, dan aku bisa merasakan tatapan heran dan kekaguman yang mulai datang dari setiap sudut. Dengan tangan yang tetap tenang, aku memasuki mobil terdepan. Lamborghini berwarna hitam dengan kilauan perak di bagian sampingnya. Mobil itu melaju dengan anggun, mengiringiku menuju gedung pernikahan yang sudah dipenuhi oleh tamu undangan yang datang dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat terhadap pasangan yang menikah. Setiap mobil dalam iring-iringan nampak sempurna, satu demi satu menambah kemewahan yang semakin mencolok. Saat aku tiba di depan gedung, semua mata serentak beralih padaku. Keheningan menyelimuti sejenak, seolah-olah waktu berhenti untuk memandangku. Aku keluar dari mobil dengan langkah pasti. Kakiku yang panjang menjejakkan langkah penuh percaya diri di atas karpet merah yang telah disiapkan khusus. Seluruh perhatian publik teralih padaku. Dari tamu undangan hingga para fotografer yang seketika mengarahkan kamera mereka dengan cepat. Begitu aku melangkah ke dalam gedung, suasana berubah menjadi sunyi sejenak. Sebelum suara bisik-bisik dan kejutan mulai terdengar. Mantan suamiku, Dimas, yang kini mengenakan jas resmi, nampak tertegun di pintu masuk. Matanya terbelalak, dan mulutnya yang semula terukir senyum manis kini terdiam, seolah kehilangan kata-kata.
Dia menatapku dengan tatapan bingung, tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Di sisi lain, mantan ibu mertuaku, Bu Linda, berdiri dengan mulut terkunci rapat. Seperti biasanya, dia tidak pernah bisa menyembunyikan ekspresi kecewa dan terkejut. Selama ini, dia selalu menganggapku sebagai wanita tak bernilai, yang hanya menghabiskan waktu dan membuat anaknya hidup dalam beban. Namun sekarang, aku hadir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Wanita yang mereka buang, yang mereka hina, dan kini berdiri megah, menjadi pusat perhatian dengan status yang lebih tinggi daripada semua orang yang ada di sana. Aku melangkah dengan anggun, langsung menuju area yang telah disiapkan untuk tamu VIP. Setiap langkahku diikuti oleh pandangan kagum dan penuh ketidakpercayaan. Para tamu yang sebelumnya sibuk berbicara dengan teman mereka, kini berhenti sejenak untuk menyaksikan kehadiranku. Tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dariku. Aku kini bagaikan bintang yang bersinar di tengah kerumunan orang-orang kaya dan terkenal. Dimas yang semula terdiam, akhirnya mencoba menyambutku dengan senyum yang dipaksakan. Namun aku tidak memberi perhatian sedikit pun. Dengan langkah mantap, aku berjalan melewati Dimas dan ibunya yang masih terlihat terkejut, seolah menantang mereka untuk mengakui siapa diriku yang sesungguhnya sekarang. Aku duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di tengah ruang resepsi yang penuh kemewahan. Lantai marmer, lampu kristal yang berkilauan, dan meja-meja yang dipenuhi dengan hidangan mewah menjadi latar belakang yang sangat kontras dengan diriku, yang kini terlihat seperti seorang ratu di tengah istana. Saat mata Dimas dan ibunya tetap fokus padaku, aku hanya tersenyum dalam hati. Mereka baru saja mengetahui bahwa aku bukan lagi wanita yang mereka hina dulu. Aku bukan lagi wanita yang mereka buang karena tidak punya harta. Tapi sekarang, aku lebih dari sekedar seorang istri yang ditinggalkan. Aku adalah simbol kekuatan, keberhasilan, dan pembalasan. Semua yang mereka lihat hari ini adalah hasil dari perjuanganku yang tidak kenal lelah. Dari rasa sakit dan penghinaan yang telah kuubah menjadi kekuatan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari cukup. Mantan suamiku, yang kini hanya menjadi bagian dari masa laluku, mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya. Satu-satunya yang dia miliki kini adalah wanita yang telah ia buang begitu saja, demi mencari wanita yang lebih baik menurut ibunya. Tapi saat ini, wanita yang dulu dianggap tidak lebih dari sekedar benalu, sudah mengukir kesuksesan yang jauh melampaui bayangannya. Dia merasa cemas, meskipun dia mencoba menyembunyikan rasa malunya itu di balik senyumannya. Bu Linda yang selalu merasa bahwa dia adalah orang yang paling penting dalam kehidupan Dimas, mulai merasakan cengkraman kenyataan yang pahit. Mereka telah salah menilaiku, dan sekarang mereka harus menanggung akibat dari keputusan mereka yang merendahkanku dan mengabaikanku. Wanita yang kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan lagi. Dimas berdiri terpaku. Matanya masih terfokus pada diriku yang kini duduk dengan anggun di tengah kerumunan, seolah tidak terganggu oleh apapun yang terjadi di sekitarku. Ada rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih bisa diatur, bahwa dia bisa menjaga citra dirinya yang telah rusak. Namun tatapanku yang tajam dan penuh keyakinan membuatnya semakin ragu akan semua itu. Di sudut ruangan, Bu Linda yang berdiri dengan tegap mulai merasa ada yang tidak beres. Matanya terus-terusan menatapku, berusaha menghindari kenyataan yang semakin jelas di depan matanya. Wanita yang dulu dianggapnya tidak lebih dari seorang pembantu rumah tangga, kini telah menjelma menjadi sosok yang penuh kekuatan dan kemewahan. Dia menggigit bibirnya. Matanya yang tajam kini menyiratkan rasa kesal dan malu yang mendalam. Para tamu undangan yang sebagian besar datang dari kalangan elit juga mulai berbicara dengan berbisik-bisik. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dariku yang duduk di kursi VIP dengan gaun indah dan tubuh yang penuh percaya diri. Pembicaraan mulai berkembang
dan bisik-bisik halus hingga suara semakin jelas terdengar di seluruh ruangan. "Apakah itu Syifa yang dulu dinikahi Dimas?" tanya seorang wanita dengan suara terkejut, tidak percaya. "Sungguh dia terlihat berbeda sekali ya sekarang. Bagaimana bisa dia berubah menjadi seperti ini?" sahut seorang pria. Matanya tidak lepas dariku yang masih duduk dengan tenang. "Dia nampaknya lebih sukses daripada sebagian besar orang di sini. Dulu dia dianggap benalu kan?" ujar seorang wanita lain, merasa heran. Di antara bisikan-bisikan tersebut, aku tetap tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka bagaikan musik yang indah bagiku. Karena semua itu adalah bukti bahwa perjuanganku telah berhasil. Semua penghinaan dan cacian yang dulu menghantam diriku, kini berubah menjadi pujian yang tidak terucapkan. Dimas yang semula merasa tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah ibunya yang berdiri di sampingnya. Namun Bu Linda hanya menatap ke arahku dengan tatapan penuh kecemasan. Mereka yang sebelumnya selalu berada di atas angin, kini merasa terpojok, merasa dipermalukan oleh wanita yang pernah mereka anggap tidak lebih dari sekedar beban. Bu Linda mencoba berbicara, namun suaranya terdengar tegang. "Dimas, kita harus melakukan sesuatu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Dia berkata dengan nada yang agak panik, namun suaranya tertahan oleh kenyataan yang semakin menggelayuti pikirannya. Dimas hanya terdiam. Rasa cemasnya semakin membengkak, bahkan lebih besar daripada kebanggaannya pada hari pernikahannya, yang seharusnya menjadi momen yang bahagia. Matanya kembali beralih padaku, yang kini terlihat lebih cemerlang dari sebelumnya. Tidak ada lagi perempuan yang dulu nampak lemah dan tidak berdaya di depan mata mereka. Sekarang, aku adalah seorang wanita yang menakjubkan, yang tidak hanya terlihat kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara emosional dan finansial. Sementara itu, aku mulai menikmati perhatian yang kudapatkan. Aku tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa diriku lebih dari cukup. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan ditinggalkan. Aku adalah wanita yang telah berhasil membangun segala sesuatunya dari nol. Segala penghinaan yang pernah kuterima, kini tidak lebih dari bayangan masa lalu yang tidak lagi mengganggu jalanku. Para tamu yang awalnya datang dengan hanya satu tujuan, yaitu merayakan pernikahan Dimas, kini mulai beralih perhatiannya padaku. Beberapa dari mereka bahkan mendekat, penasaran dengan wanita yang dulunya dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang siapa aku yang sekarang. Bagaimana aku bisa berubah drastis dalam waktu yang relatif singkat. Dia benar-benar menakjubkan. Saya mendengar dia memiliki bisnis yang sangat sukses. Bahkan dia punya beberapa properti mewah. Betul. Dia kini menjadi salah satu wanita yang paling berpengaruh dalam dunia bisnis, kata tamu yang lain. Siapa yang menyangka wanita yang dulu dianggap lemah dan tidak berharga, sekarang menjadi salah satu pengusaha yang paling terkemuka. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, dan setiap kata yang keluar semakin menyudutkan Dimas dan ibunya. Mereka yang dulu merasa di atas angin, kini terperangkap dalam kenyataan yang begitu pahit. Aku dengan segala keberhasilanku, kini menjadi pusat perhatian, sementara mereka hanya bisa berdiri di sampingku, merasa seperti bayangan dari masa lalu. Dimas merasa cemas, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Tamu-tamu yang ada di sekitar mulai menatapnya dengan tatapan kasihan, dan dia merasa tidak bisa lagi mempertahankan citra yang selama ini dia jaga. Wanita yang pernah dia tinggalkan karena alasan-alasan yang didorong oleh ibunya, kini telah membuktikan bahwa aku jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Bu Linda, bahwa aku adalah wanita yang tidak sebanding dengan keluarganya, mulai merasakan perasaan malu yang tidak terkira. Rasa sombong dan arogan yang selama ini dia bangun perlahan-lahan mulai runtuh. Dia melihatku dengan segala kemegahanku, dan mulai bertanya-tanya
Apakah semua penghinaan yang dia lontarkan dulu benar-benar tepat? Di saat itulah, aku dengan lembut melirik ke arah Dimas dan ibunya. Senyum tipis yang kuukir di wajahku adalah senyuman kemenangan. Bukan karena aku ingin membuat mereka merasa kalah, tetapi karena aku tahu siapa yang sebenarnya telah menang dalam pertarungan hidup ini. Dimas mendekatiku dengan langkah yang ragu, seolah dia ingin mencari alasan untuk membenarkan segala yang telah terjadi. Matanya nampak gelisah, namun ada kesedihan yang mendalam yang terpancar di wajahnya. Setiap langkahnya menuju ke arahku terasa semakin berat, seperti sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Dia berdiri tepat di depanku, yang masih duduk dengan tenang dengan sikap anggun yang memancar. "Syifa," suaranya terdengar pelan. "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu berubah seperti ini?" Tanyanya dengan nada yang hampir tak percaya, seolah dia tidak mengenaliku lagi. "Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini seperti ini, Syifa? Dengan segala kemewahan itu." Aku menatapnya dengan mata yang tajam, namun tidak ada sedikit pun emosi yang tergambar. Di balik tatapan dingin itu, ada kebencian yang mendalam, kebencian yang tidak bisa kusembunyikan meskipun aku berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. "Dimas," jawabku dengan suara rendah namun jelas. "Kamu tidak perlu tahu alasan aku datang ke sini. Kamu juga tidak perlu tahu apa yang telah terjadi. Kamu juga tidak perlu tahu apa yang aku lakukan untuk mencapai semua ini. Semua yang kamu dan ibumu lakukan terhadapku dulu hanya membentuk wanita yang kamu lihat di depanmu ini sekarang. Semua yang dulu kamu anggap lemah dan tidak berguna kini telah berubah. Aku sudah tidak membutuhkan penjelasan apapun darimu." Dimas terdiam. Kata-kataku seperti sebuah tamparan yang sangat keras baginya. Dia ingin mengungkapkan penyesalannya, tetapi entah mengapa kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar. Perasaannya begitu kacau, terombang-ambing antara rasa bersalah. Bu Linda terkesiap mendengar kata-kataku. Semua yang dulu dia lakukan padaku kini terasa begitu memalukan. Aku bisa melihat di matanya bahwa dia menyadari tidak ada satupun kata pembelaan yang bisa membenarkan perlakuannya terhadapku di masa lalu. Setiap kata yang dulu keluar dari mulutnya seperti duri yang justru menusuk dirinya sendiri. Sementara itu, Dimas masih berusaha untuk memulihkan dirinya, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkanku, tetapi semua itu terasa sia-sia. "Syifa, aku menyesal, Syifa," katanya dengan nada rendah. "Aku tahu aku tidak pernah ada di sana untukmu. Aku membiarkan ibuku mengendalikan semuanya, dan aku meninggalkanmu begitu saja. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku tidak tahu jika aku bisa memperbaiki semuanya." Aku tidak menanggapi kata-kata Dimas. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang menyelimuti diriku. "Dimas," ucapku dengan suara tenang, "sudah terlambat untuk menyesal. Semua yang kamu dan ibumu lakukan sudah cukup jelas. Kini saatnya aku yang menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupku. Bukan kamu, bukan juga ibumu." Mendengar jawabanku yang dingin, Dimas terlihat seolah ada jurang yang besar yang memisahkan dirinya denganku. Jurang itu bukan hanya karena waktu, tetapi juga karena pengkhianatan dan perasaan yang dulu pernah dia sia-siakan. Aku tahu dia merasa tidak mampu lagi untuk menggapaiku. Semuanya sudah berubah, dan itu karena dia sendiri yang membiarkannya terjadi. Bu Linda yang melihat Dimas terdiam hanya bisa menghela nafas panjang. Dia mencoba meredakan kegelisahan dalam dirinya dan melemparkan senyum palsu kepada tamu-tamu yang mulai memperhatikan percakapan kami. Tapi aku tahu, senyum itu terasa pahit baginya. Segalanya sudah berubah. Aku yang dulu dianggap tidak pantas, yang kini menjadi simbol dari kemenangan yang tidak mereka duga, sementara mereka hanya terjebak dalam penyesalan.
tamu-tamu mulai memperhatikan interaksi kami. Mereka tidak lagi membicarakan pernikahan Dimas, melainkan membicarakan aku, tentang bagaimana aku dulu dipandang rendah, tapi kini berdiri dengan penuh kehormatan. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan rasa kagum yang sebelumnya tidak pernah mereka tunjukkan. "Syifa," kata salah satu seorang tamu yang mendekat, "kami sangat mengagumi pencapaianmu. Tidak banyak orang yang bisa melalui cobaan seperti kamu jalani, dan sekarang kamu bisa berdiri sejauh ini. Kamu adalah inspirasi, Syifa." Aku hanya tersenyum tipis, menerima pujian itu dengan rendah hati. "Terima kasih," jawabku tenang. Namun saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hidup tidak memberi saya pilihan lain selain untuk bangkit. Mendengar itu, aku melihat Bu Linda semakin mengecil. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini terasa hampa. Dia tidak lagi bisa mengendalikan apapun. Semua yang dulu dia banggakan, kini hanya menjadi kemenangan pahit yang tidak bisa ia ubah. Sementara Dimas masih berdiri terdiam, hanya bisa menyaksikan semuanya. Dia tahu bahwa aku wanita yang dulu dia tinggalkan, telah membuktikan pada semua orang bahwa aku lebih kuat, lebih sukses, dan jauh lebih berharga dari apa yang pernah mereka bayangkan. Aku berdiri dengan anggun. Setiap langkahku dipenuhi kepercayaan diri, seolah seluruh perjuangan-perjuanganku telah terbayar. Saat aku melangkah maju ke arah Bu Linda dan ayah Dimas, suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Dalam diam, aku tahu inilah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran pada mereka yang dulu meremehkanku. Dengan satu langkah mantap, aku berhenti tepat di depan Bu Linda. Wajahnya nampak cemas, mataku menatap tajam, penuh keyakinan. "Bu Linda," ucapku dengan suara tegas namun dingin, "dulu kalian bilang saya tidak akan pernah sukses, tidak akan punya harga diri. Kalian menyebut saya tidak ada artinya, hanya wanita biasa yang tidak layak untuk anak kalian. Tapi lihat sekarang. Lihat apa yang telah saya capai tanpa kalian. Saya jauh lebih berharga tanpa harus terikat dengan kalian, tanpa tunduk pada pandangan sempit kalian tentang siapa saya." Bu Linda terlihat pucat. Dia ingin bicara, tapi aku bisa melihat mulutnya terkunci. Aku melanjutkan, tanpa rasa kasihan. "Saya berdiri di sini bukan karena belas kasihan kalian. Saya berdiri karena usaha saya sendiri, karena darah dan air mata saya sendiri. Dan kalian yang dulu menghina saya, kini hanya bisa menatap, melihat saya berdiri di puncak. Apakah itu yang membuat kalian bangga, Bu? Atau malu? Karena saya hanya merasa satu hal, kasihan pada kalian." Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti cambuk bagi Bu Linda. Aku bisa melihat tamu-tamu mulai terdiam, terkesima dengan keberanianku. Beberapa bahkan berbisik, tidak percaya dengan perubahan yang terjadi padaku. Aku berpaling sebentar ke Dimas, yang masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu menatap kembali ke arah Bu Linda, menatapnya seolah ingin memastikan bahwa pesan ini benar-benar sampai ke hatinya. "Bu Linda," kataku lagi, "saya bukan lagi orang yang dulu kalian hina. Saya bukan lagi wanita yang kalian anggap tidak berguna. Saya lebih dari itu, dan hari ini saya datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan kalian." Suasana semakin tegang. Tamu-tamu mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi hinaan, hanya kekaguman. Bu Linda mencoba mengatur nafasnya, tapi rasa malu terlalu menekan dirinya. Dia tahu semua yang kuucapkan itu benar. Aku yang dulu dianggap wanita biasa, kini jauh lebih tinggi dari bayangan mereka. "Maafkan saya, Syifa," katanya dengan suara bergetar. Kami salah telah menilaimu. Kami terlalu sombong dan tidak menghargaimu.
Kami pikir kami melakukan yang terbaik untuk Dimas, tapi ternyata kami hanya menyakitimu. Aku hanya mengangkat alis, tidak menunjukkan simpati. Terima kasih atas permintaan maafnya, tapi saya sudah lama memaafkan. Bahkan sebelum kalian sadar, saya sudah melangkah jauh, dan saya tidak akan pernah kembali lagi ke tempat yang dulu menekan saya. Mendengar kata-kata itu, Dimas seperti tertimpa batu besar. Penyesalan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Dia tahu tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan menyaksikan betapa jauh aku telah melangkah. Bu Linda menunduk. Rasa malu membelit dirinya. Dia tahu semuanya telah berubah. Aku yang dulu mereka remehkan, dan kini telah membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar wanita biasa. Aku adalah bukti yang nyata bahwa yang dihina dan direndahkan bisa bangkit lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Aku berdiri dengan tegak, menatap mereka satu persatu, dengan senyum tipis penuh arti. Aku berbalik dan melangkah pergi. Ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghentikanku. Aku melangkah keluar dari ruang pernikahan dengan langkah mantap dan kepala tegak. Setiap langkahku seperti pancaran cahaya kemenangan. Di belakangku, para tamu terdiam. Suasana yang tadinya riuh kini sunyi. Seolah seluruh dunia sedang merenungkan apa yang baru saja terjadi. Saat aku melangkah keluar, angin sepoi-sepoi menyentuh kulitku. Iring-iringan mobil mewah sudah menungguku di luar. 10 Lamborghini yang bersinar di bawah matahari menjadi simbol dari semua perjuanganku. Di dalam mobil, aku tersenyum tipis. Aku tidak peduli dengan apapun yang tertinggal di belakang. Sementara itu, di dalam ruangan, Dimas masih terpaku. Wajahnya memerah karena malu dan penyesalan. Dulu dia merasa meninggalkanku adalah keputusan yang terbaik. Tapi sekarang, setelah melihat aku berdiri di puncak kesuksesan, dia tahu dia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa dia dapatkan kembali. Aku sudah berada di dalam mobil mewahku, melaju meninggalkan acara itu dengan penuh rasa bangga. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun lagi. Semua yang dulu hanya sebatas impian, kini telah menjadi kenyataan. Ini saatnya bagiku untuk melangkah lebih jauh. Mobil yang kukendarai melaju dengan cepat, menjauhkanku dari masa lalu yang penuh dengan penghinaan dan luka. Dalam hatiku, tidak ada lagi penyesalan, hanya rasa syukur atas setiap pencapaian yang telah berhasil kuraih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi seseorang yang dulu dianggap tidak ada, tidak berharga. Tapi sekarang, aku adalah orang yang dihormati, disegani. Rasa bangga mengalir dalam diriku, tapi aku tahu ini baru permulaan. Perjalanan ini masih panjang. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku harus terus melangkah, lebih jauh, lebih tinggi. Sementara itu di belakangku, di tengah acara yang kini hanya menyisakan penyesalan, Bu Linda dan Dimas hanya menatap kosong. Tidak ada satupun kata yang bisa mereka ucapkan. Semua usaha mereka dulu untuk menghancurkanku, kini justru berbalik menyakiti mereka sendiri. Mereka yang pernah merendahkanku, kini dipaksa menerima kenyataan pahit. Aku telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku, sebesar apapun usaha mereka untuk menjatuhkanku. Perlahan aku yakin Dimas memandang ibunya. Kita salah, Bu. Kita seharusnya mendukungnya, bukan malah menghinanya, ucapnya penuh penyesalan. Tapi Bu Linda hanya terdiam. Mereka telah kehilangan aku, dan sekarang segalanya sudah terlambat. Aku terus mengemudi menyusuri jalan kota dengan keyakinan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kesuksesan yang kuraih ini tidak datang begitu saja. Ini adalah hasil dari semua rasa sakit yang kutelan, dan dari setiap tetes keringat yang bercucuran. Kini semuanya terasa manis. Tidak ada lagi bekas masa lalu yang menoreh luka di hatiku. Aku telah menemukan diriku sendiri, kuat, berharga dan utuh.
Kota ini terlihat jauh lebih indah di mataku. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, semuanya terasa berbeda. Bukan kotanya yang berubah, tetapi akulah yang telah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang dulu diremehkan, dihina, dan dipandang sebelah mata. Aku adalah sosok yang percaya diri, sukses, dan dihormati. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, kini membuahkan hasil yang luar biasa. Namun di tengah semua ini, aku tidak pernah melupakan apa yang telah kulalui. Semua pengalaman itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Tapi aku tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa diriku hari ini. Luka-luka itu telah sembuh. Aku tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Tidak ada ruang untuk penyesalan dalam hidupku sekarang. Aku hanya menatap ke depan, menuju masa depan yang cerah dan penuh kemungkinan. Pekerjaan yang kujalani sekarang memberiku lebih dari sekedar disabilitas finansial. Dia memberiku kebahagiaan yang tulus. Aku bangga dengan pencapaianku. Tapi yang lebih penting, aku merasa damai. Setiap langkah yang kuambil kini penuh ketenangan. Bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena aku tahu semua yang terjadi dalam hidupku punya alasannya. Tanpa kegelapan masa lalu, aku tidak akan menjadi terang seperti sekarang. Sore itu, di teras rumah mewahku yang menghadap taman, aku duduk menikmati secangkir teh hangat. Ku nikmati dunia di sekelilingku dengan penuh rasa syukur. Tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah nama muncul di layar, nama yang telah lama kukubur dalam-dalam. Dimas. Dengan sedikit rasa ragu, ku angkat telepon itu. Suaranya terdengar pelan di seberang sana. Syifa, aku cuma ingin minta maaf. Aku menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Aku sadar, aku telah menyakitimu, Syifa. Aku salah. Aku seharusnya lebih memperjuangkanmu. Aku mendengarkan kata-katanya dengan tenang, tanpa tergesa memberi jawaban. Permintaan maaf itu memang datang, tetapi terlalu terlambat. Aku tidak merasa perlu penjelasan apapun darinya. Semua yang ingin kusampaikan sudah kubuktikan, bukan lewat kata-kata, tapi lewat hidupku. Aku sudah memaafkanmu, Dimas. Jawabku lembut namun tegas. Tapi aku sudah melangkah terlalu jauh. Hidup kita sudah berbeda, dan aku memilih untuk bahagia dengan caraku sendiri. Semua yang aku lakukan untuk diriku sendiri. Hening sesaat. Suara Dimas terdengar serak, mungkin karena menahan emosi. Tapi aku sudah tidak terikat lagi dengan masa lalu. Jalanku kini milikku sepenuhnya. Dan aku tahu aku tidak menyesal sedikit pun. Aku harap kamu bisa bahagia, Syifa, katanya dengan lirih. Kamu pantas mendapatkannya. Aku sudah sangat bahagia, Dimas, jawabku sambil tersenyum kecil. Aku menemukan kebahagiaanku tanpa dirimu, tanpa mereka. Semua ini karena kerja keras dan keteguhan hatiku. Percakapan itu pun selesai. Aku meletakkan ponsel di atas meja, menatap pemandangan sore yang tenang di hadapanku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang utuh. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Aku telah menemukan tujuan hidupku untuk menjadi diriku sendiri, sepenuhnya, tanpa ketakutan dan tanpa ragu. Aku tahu hidup tidak akan pernah mudah, tapi apa yang telah kulalui membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang memiliki tekad dan impian yang kuat. Hidup yang penuh perjuangan bukanlah kutukan, tetapi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dan bagiku, setiap langkah kecil yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, telah membawaku pada hasil yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Tidak peduli seberapa kelam masa laluku, aku telah menemukan cara untuk bangkit dan membangun hidupku yang lebih baik. Tamat.